Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Seperti biasa, kita akan kulik-kulik dan cari tahu apa saja sih yang terjadi di balik laga yang cukup besar ini juga. Duel papan atas ya, antara Bali United kontra Persib Bandung. Nah, menurut kalian ada fakta-fakta apa saja sih dan kejadian apa sih yang terjadi di laga ini? Nah, kalau kalian yang kelewat silahkan ya, tambahin aja nih di kolom komentar. Tapi seperti biasa, sebelum kita kulik semua kejadian dan fakta yang menyelimuti laga kali ini, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa kejadian yang terjadi di laga antara Bali United kontra Persib Bandung. Inilah beberapa fakta yang terjadi di balik laga antara Bali United kontra Persib Bandung di akhir pekan ke-23 atau akhir dari tahun 2023. Wasit Aidil Azmi, sudah kami duga jika LIB akan ngasih wasit kontroversi di laga ini. Ya, wasit Aidil Azmi yang penuh kontroversi justru ditunjuk untuk memimpin laga kontroversi pula. Wasit ini bukan kaleng-kaleng loh, sebab wasit asal Aceh ini jadi musuh sejumlah klub Liga 1 seperti Persija dan Persebaya juga sama memusuhi wasit ini. Musim ini wasit ini udah 2 kali memimpin laga Persib sebelum laga ini ya, yakni saat imbang 3-3 lawan Arema dan menang 1-2 atas PSIS Semarang dengan sejumlah kontroversi yang terjadi di 2 laga tersebut. Sementara bagi Bali United pun wasit ini udah 2 kali memimpin laga Bali, yakni saat menang 3-2 atas PSM dan imbang 1-1 atas Persija Jakarta. Dari 9 kali tampil sebelum laga ini, wasit ini tuh udah keluarkan 45 kartu kuning dan 2 kali kartu merah, dan 2 diantaranya adalah 6 kartu kuning dalam 1 laga. Jadi jika ditotal, wasit ini tuh sudah kumpulkan uang buat PSSI dari kartu aja ya, itu udah kurang lebih 345 juta rupiah. Jadi wajar kalau wasit ini disebut wasit kesayangan PSSI, sebab banyak banget uang yang dihasilkan wasit ini buat PSSI. Jajang Mulyana ini jika di liga luar, apa yang dilakukan Jajang ini dengan memprotes hakim garis ini udah dapat kartu nih, tapi ya gitulah kalau liga kita mah. Dan di menit 56 Jajang lakukan pelanggaran keras pada Stefano Beltrame, dan ini wajar dan layak kartu kuning sebenarnya. Tapi ya kita tahulah, udah nggak aneh kalau pakai wasit yang satu ini mah. Dan di menit ke 85 ini ada yang aneh nih. Yang narik baju kan Eber Besa, kok yang kena kartu Rian Kurnia? Emang sih ada gerakan dari Rian Kurnia, tapi harusnya kalau Rian Kurnia kena kartu kuning, Eber Besa pun narik baju kena kartu kuning loh. Lucu nih wasit. Kartu merah Jajang Mulyana, sebenarnya kartu merah di menit ini tuh sebenarnya terlalu lambat. Sebenarnya harusnya ya Jajang Mulyana ini udah kartu merah sejak pertengahan babak kedua tadi deh. Tapi ya gitulah, yang namanya Tuhan itu nggak buta, nggak tidur. Orang salah ya tetap salah, dan laga ini kebukti kesalahan itu ya harus dibayar oleh Jajang Mulyana. Dan kartu merah Jajang Mulyana ini menjadikan kartu merah ke-6 yang hadir saat Bali jumpa Persib atau Persib jumpa Bali United sejak era Liga 1. Hasil imbang, ini adalah hasil imbang ke-10 Persib musim ini dan yang ke-5 bagi Bali United di musim ini, dan ini hasil imbang ke-7 selama 14 kali 2 tim ini bertemu sejak era Liga 1.
unbeaten. Ya, dengan hasil imbang ini ya, 14 kali sudah Bali United tak terkalahkan oleh Persib sejak era Liga 1 dengan catatan 7 kali imbang dan 7 kali menang, yang artinya belum pernah bisa Persib menang atas Bali United sejak era Liga 1. Wasit, apa yang mau dikomentarin sama wasit di laga ini? Banyak banget kontroversi wasit di laga ini. Yang harusnya pelanggaran justru nggak dianggap pelanggaran. Justru yang nggak pelanggaran malah dianggap pelanggaran. Yang harusnya kena kartu nggak dikasih kartu, tapi yang nggak harusnya kena kartu justru dikasih kartu. Apalagi ya, yang harusnya tendangan pojok justru dianggap tendangan gawang. Terus bola out untuk lawan malah sebaliknya. Offside dianggap nggak offside. Udah komplit deh di laga ini kesalahan wasit dan hakim garis. Denda. Di laga ini Bali United dapat denda sebab mendapatkan 5 kartu kuning dan 1 kartu merah. Tapi tentu kita tahu Bali United mah tenang-tenang aja, sebab ya mau berapapun kena kartu kuning gak bakalan bayar denda. Kok gitu? Ya iyalah, uang bendahara PSSI itu bapaknya Bali United alias bosnya Bali United. Maka Bali United ini selalu pede kalau main, sebab mau dapat sanksi segede apapun gak akan pernah bayar. Tapi sebaliknya, kalau Persib yang dapat 5 kartu kuning di laga ini, itu nggak ada istilah nggak bayar denda loh. Jangankan nggak bayar denda, wong menurut orang Persib nih ya, telat 1 hari aja bayar denda udah ditagih loh. Kesimpulannya adalah, apa coba yang mau dikomentarin di laga ini? Sebab di laga ini selain tensi panas ya tentu saja kebanyakan pelanggarannya. Jika dijumlah pelanggaran di laga ini tuh hampir menjadi jumlah pelanggaran terbanyak di Liga 1 musim ini. Dan jika ditotal di 2 tim ini pelanggarannya tuh totalnya adalah 39 pelanggaran. Di mana Bali United 20 kali lakukan pelanggaran dan Persib lakukan 19 kali pelanggaran. Soal pertandingan, Bali United di laga ini memiliki lebih banyak peluang. Meskipun dari total 5 tembakan ke gawang cuma 2 ya yang on target. Ini lebih baik dibanding Persib yang di laga ini cuma catatkan 2 shot on goal saja, di mana dari 2 shot on goal ini cuma 1 yang on target. Selebihnya laga ini cuma penuh drama. Tapi bagi Bali United di laga ini jelas Stefano Cugura pasti sangat kecewa sebab strategi utamanya nggak keluar, yakni guling-guling. Coba kalau Bali United ini unggul duluan, ini pasti bukan kayak ngelihat bola lagi sih, kayak ngelihat sandiwara kolosal. Wadaw, bahasanya sandiwara kolosal. Ketoprak umur aja kali ya. Dari segi permainan sih kami pikir Bali United lebih bagus dibanding laga-laga sebelumnya, di mana jarang banget ada yang tiduran di lapangan. Tapi kalau mau dibilang paling menonjol di kubu Bali United, bukan menonjol sih, lebih tepatnya mungkin paling berjasa kali ya. Kami pikir Imade Andika layak mendapatkannya. Sebab beberapa kali dia ini menciptakan peluang dan tackle sukses serta interceptnya pun luar biasa di laga ini. Siro aja sampai frustasi dibikin sama Andika. Selebihnya ya sama seperti biasa. Eber Besa masih sama sebagai pemain antagonis yang banyak drama. Salah nggak ngaku, giliran dilanggar protesnya kayak orang mau mati. Oh ya, sama tuh lagi nih Jajang Mulyana. Ini tuh ibarat apa ya? Dendam atau apa sih Jajang ini? Jajang ini kan pemain Jawa Barat ya, tapi kok ngotot banget ya kalau tiap kali jumpa Persib. Ya cuma itu ya. Selebihnya ya sama, teko, ngamuk-ngamuk, udah biasa. Semuanya sama, kecuali yang nggak sama adalah nggak ada guling-guling di laga ini. Sementara bagi Persib, jangankan kami, Boyan Hodak aja yang udah 2 kali jumpa Bali United bingung kenapa pemain Persib itu kalau jumpa Bali United selalu kurang maksimal. Secara permainan sih nggak kalah-kalah amat ya. Lini tengah udah mulai bisa mengimbangi dengan adanya Dado. Tapi ya itu,
nggak ada pemain yang bisa pegang bola kuat. Ada Maklok lama pegang bola malah kerebut. Beckham salah passing mulu. Lini belakang sih oke, Hand oke, Rezaldi oke, Betonik juga oke, dan Mendoza luar biasa. Ya, Kevin Mendoza paling menonjol di kubu Persib di laga ini. Kami akui ya, kritikan kami kepada Boyan Hodak kenapa merekrut Mendoza sejauh ini kami pikir kami salah. Mendoza refleksnya luar biasa. Dia cepat belajar, terbukti ya. Saat free kick, Mendoza ini udah nggak pakai gaya klasik. Dia ini berdiri tepat di tengah dan terbuktikan kalau kiper dalam set piece bola mati tetap berada di tengah, ini akan lebih memudahkan bergerak ke kiri dan ke kanan. Ya cuma itu, selebihnya ya sama seperti biasa. Hodak marah-marah, udah biasa. Ciro Alves frustasi, udah biasa. Yang nggak biasa itu Nick Kuipers. Di laga ini, Nick ini kalem banget, nggak ngamuk-ngamuk. Ya iyalah, mana berani Nick, Ezra, Klok ngamuk-ngamuk. Wong mereka tinggal di Bali kok. Bisa habis digebukin warga Bali kalau 3 orang nih ngamuk-ngamuk. BTW, Ciro juga tinggal di Bali loh. Ya cuma itu. Jadi ya, kalau ditanya yang paling menonjol di laga ini, kami pikir yang paling menonjol di laga ini adalah kontroversi wasit. Man of the match. Nah, siapa menurut kalian man of the match di laga ini? Kalau kami pribadi, kami memilih Kevin Mendoza, kiper Persib. Sebab jika nggak ada Kevin, Persib bisa keok di laga ini. Oke, mungkin itu saja ya sekelumit hal yang terjadi di balik laga antara Bali United kontra Persib Bandung di pekan ke-23. Ada yang kelewat nggak nih? Kalau ada yang lewat ya seperti biasa, tambahin aja di kolom komentar ya. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan produk-produknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.